Semua orang tahu tentang kisah The Little Mermaid kan? Cerita klasik Princess Disney yang jatuh cinta sama pangeran tampan, mengajarkan betapa pentingnya cinta, pertemanan, dan juga keluarga. Tapi, apa kalian tahu? Ada kebenaran mengerikan di balik kisah The Little Mermaid yang asli. Jadi yang selama ini kita tahu itu adalah cerita yang udah dipermanis. Makanya sebelum aku kasih tahu kisah aslinya nih, aku peringatkan sedikit. Mungkin kisah ini akan merusak memori indah kalian tentang The Little Mermaid. Tapi meskipun begitu, aku saranin kalian tetap nonton. Hai, namaku Mega dan selamat mendengarkan ceritaku. The Little Mermaid karya Disney yang sekarang kita tahu itu sebenarnya terinspirasi dari dongeng kelam karangan Hans Andersen. Sebelumnya aku bahas singkat ya The Little Mermaid versi Disney, biar kita ingat lagi nih sama ceritanya. The Little Mermaid bercerita tentang seorang putri duyung bernama Ariel yang bosan dengan kehidupannya di istana bawah laut. Dia selalu penasaran dengan dunia manusia dan selalu membayangkan bagaimana rasanya jika dia punya kaki dan bisa berjalan di daratan. Suatu malam, ia menyelamatkan seorang pangeran yang tenggelam. Pangeran itu bernama Eric, dan sejak saat itu Ariel jatuh cinta dengan Eric. Dia rela melakukan apa aja asalkan dia bisa punya kaki manusia dan bisa pergi ke daratan bersama Eric. Dia akhirnya membuat kesepakatan dengan penyihir bernama Ursula, yaitu dengan menukarkan suaranya maka Ariel akan mendapatkan sepasang kaki. Ursula juga memperingatkan nih sama Ariel kalau dia punya waktu 3 hari untuk mendapatkan ciuman cinta sejati dari Eric. Maka setelah itu dia akan tetap menjadi manusia. Tapi kalau dalam 3 hari dia gagal nih, maka Ariel akan menjadi jiwa malang milik Ursula. Bukan barter yang adil ya, tapi Ariel tetap setuju. Ariel mendapatkan kakinya dan tiba di daratan. Semua berjalan mulus di sana. Eric jatuh cinta sama Ariel dan Ariel juga sangat senang hidup di daratan. Sampai akhirnya Ursula mencoba mengganggu mereka. Dia berubah menjadi manusia dan mendekati Eric. Untung aja tepat sebelum hari pernikahan nih, Ariel berhasil menggagalkan usaha Ursula. Ursula jadi marah dan ngamuk. Tapi tentu aja happy ending ya. Ursula berhasil dikalahkan, terus Ariel dan Eric menikah dan hidup bahagia. Itu dia cerita versi Disney. The Little Mermaid versi Andersen jauh lebih dark dan menyeramkan. Mari kita mulai ceritanya. Jauh di lautan terdalam, ada sebuah kerajaan duyung yang dipimpin oleh seorang raja lautan. Raja tersebut sudah ditinggal istrinya sejak bertahun-tahun yang lalu. Sang raja sekarang tinggal bersama ibunya. Ibunya inilah yang mengurus istana dan juga ke-6 putri sang raja. Si ibu ini adalah sosok yang cerdas, bijak, dan kadang merasa bangga pada dirinya sendiri. Dia bangga menjadi ibu dari seorang raja. Karena ini dia memasang 12 oyster pada ekornya sendiri, di mana bangsawan lain cuma boleh pasang 6 oyster aja. Oyster ini mungkin kayak tingkatan kebangsawanan di sana ya. Ibunya ini sangat hebat dalam membesarkan ke-6 cucu cantiknya. Tentu aja ya, di antara 6 cucunya itu ada satu yang paling muda, paling cantik, dan paling indah suaranya. Matanya yang sebiru lautan membuatnya terlihat sangat mempesona. Mari kita sebut princess termuda ini adalah Little Mermaid. Ke-6 princess ini setiap harinya bermain di sekitar istana. Setiap princess punya taman mereka sendiri dan bisa mereka hias sesuka hati mereka. Taman tersebut mereka tanami berbagai macam bunga. Ada yang bentuk tamannya itu dibuat mirip sama paus, ada yang dibuat warna-warni, dan ada pula yang dibuat membentuk sosok duyung itu sendiri. Gak lupa mereka juga mengambil pernak-pernik manusia dari kapal karam untuk menghias taman tersebut. Kalau versi aslinya nih, kan si Princess Ariel ya yang suka sama barang-barang manusia dari kapal karam. Nah, kalau versinya Andersen ini, Little Mermaid menghias tamannya dengan cukup aneh. Dia hanya menanam satu bunga di tamannya, yaitu bunga berwarna merah dengan bentuk seperti matahari. Mungkin karena Little Mermaid ini sangat penasaran dengan matahari. Ya, matahari kan ada di atas sementara dia jauh di bawah lautan. Dan di hamparan bunga merah yang dia tanam nih, tepat di tengahnya, Little Mermaid menaruh sebuah patung laki-laki yang sebelumnya jatuh ke laut. Patung itu berwarna putih dan wajah laki-laki di sana sangat tampan. Fun fact versi Disney nih, ada scene Ariel memberikan ayahnya bunga merah ketika dia sedang jatuh cinta. Dalam film juga ditunjukkan King Triton marah sama Ariel karena dia ketahuan naik ke permukaan lagi. Secara hal ini sangat dilarang untuk para princess. Pada cerita Andersen, sang nenek akan bercerita kepada Little Mermaid tentang dunia permukaan. Bagaimana rasanya duduk di atas batu karang di bawah sinar bulan purnama. Dan betapa indahnya kapal yang sedang berlayar dan kembang api pada langit malam. Seorang duyung nanti akan diizinkan untuk datang ke permukaan ketika mereka sudah berusia 15 tahun. Di tahun depan, yang tertua dari ke-6 princess ini akan berusia 15 tahun. Tahun berikutnya adalah kakak kedua dan begitu seterusnya. Ini berarti yang paling muda harus menunggu selama 5 tahun sampai gilirannya untuk naik ke permukaan. Itu merupakan sebuah waktu yang sangat lama untuk seorang princess yang penuh dengan rasa penasaran. Kemudian, para princess ini berjanji ketika mereka pertama
pertama kali sampai di permukaan nih, mereka akan kembali dan menceritakan pengalaman mereka. Dan begitulah bagaimana Little Mermaid semakin penasaran setelah mendengar semua cerita kakak-kakaknya. Ketika kelima kakaknya sudah diizinkan nih naik ke permukaan, maka mereka akan bergandengan tangan dan bersama-sama mereka berenang ke permukaan. Sebuah pemandangan yang bikin iri ya bagi Little Mermaid. Nah, kakak-kakaknya ini akan bernyanyi dengan suara mereka yang sangat indah, lebih indah dari manusia manapun. Ketika mereka melihat kapal yang sedang melawan badai ini, mereka akan berenang tepat di depan kapal tersebut dan mereka bernyanyi. Mereka bernyanyi tentang betapa indahnya lautan di bawah. Nyanyian itu juga mereka lakukan agar para pelaut ini tidak perlu takut kalau misalnya jatuh ke laut. Karena ya lautan itu indah kok. Tentu aja para pelaut yang manusia itu enggak memahami nyanyian Putri Duyung. Nyanyian itu malah dianggap sebagai bunyi badai. Dan lautan badai tentu aja nggak ada indah-indahnya ya. Bagi mereka, manusia kalau jatuh ke laut ya udah berarti tenggelam dan meninggal. Anyway, Little Mermaid sangat sedih melihat semua kakaknya udah bisa ke permukaan. Saking sedihnya, princess muda ini sampai ingin menangis. Tapi sayangnya Duyung nggak bisa menangis. Dan karena nggak bisa menangis, penderitaannya jadi makin parah. Singkat cerita, finally Little Mermaid berusia 15 tahun. Usia yang sangat dia nantikan. Dia sangat gak sabar untuk naik ke permukaan. Neneknya juga ikutan excited nih. Dia mendadani Little Mermaid dengan tiara dari bunga dan mutiara. Si nenek juga menyuruh 8 oyster di ekornya untuk menempel kepada ekor Little Mermaid. Padahal bagi Little Mermaid, ditempelin oyster itu sangat sakit. Tapi neneknya jawab, seseorang itu harus siap kesakitan jika ingin posisi yang lebih tinggi. Dandanan udah oke, Little Mermaid berangkat ke permukaan. Seperti cerita di Disney, sesampainya di permukaan, Little Mermaid melihat sebuah kapal yang sedang berpesta. Pesta tersebut diadakan oleh seorang pangeran tampan. Dan sama, Little Mermaid gak bisa berhenti menatap pangeran tersebut. Dia mabuk kepayang sama ketampanan sang pangeran. Mirip sama patung yang dia punya di istana. Sesaat kemudian, badai mulai datang menghampiri kapal tersebut. Petir juga menyambar kapal tersebut. Awalnya, Little Mermaid merasa senang karena dengan badai ini, itu berarti orang-orang di kapal itu, termasuk si pangeran, bisa masuk ke dalam air dan mungkin bisa mengunjungi istana bawah lautnya. Tapi kemudian Little Mermaid tersadar, mereka itu kan manusia, yang ada malah metong ya kalau jatuh ke lautan. Oke, jadi sekarang pangeran dalam bahaya. Saat kapal tersebut mulai hancur, Little Mermaid melihat si pangeran jatuh ke dalam laut. Little Mermaid segera berenang dan menyelamatkan pangeran tersebut. Dan pada malam itu, Little Mermaid berhasil melihat pangeran dengan sangat dekat. Ia berenang sambil membawa pangeran. Dan sepanjang perjalanan, rambutnya pangeran dielus-elus, terus keningnya juga dicium-cium. Berdoa sepanjang malam agar pangeran itu tetap hidup. Dan ya, pangeran itu semakin mirip dengan patung yang dia punya. Di pagi harinya, mereka berdua sampai di bibir pantai. Little Mermaid melihat di pantai itu ada bangunan putih seperti gereja dan melihat di dalamnya ada manusia. Jadi pastinya aman ya menempatkan pangeran di pantai ini. Sebelum ketahuan, Little Mermaid pun segera kembali ke lautan. Kemudian para perempuan mulai keluar dari bangunan tersebut. Dan tentu aja seperti cerita kebanyakan di antara para perempuan itu, yang paling cantik lah yang notice kalau ada pangeran bobo di pantai. Dia segera memanggil bantuan untuk membawa sang pangeran yang pingsan. Di kejauhan, Little Mermaid melihat semua itu. Dia merasa sedih. Ia telah jatuh cinta dengan sang pangeran. Seharusnya ia yang bisa bersama dengan pangeran lebih lama. Seharusnya ia juga yang menolong pangeran lebih jauh. Ini semua karena dia nggak punya kaki. Dia hanya punya ekor. Hatinya sangat sakit, tapi dia tidak bisa menangis. Dia kembali ke taman dan meluapkan kesedihannya dengan memeluk patung putih miliknya. Little Mermaid penasaran apa yang akan terjadi kalau misalnya tadi dia tidak menyelamatkan sang pangeran. Akhirnya ia bertanya pada neneknya, apakah manusia bisa meninggal seperti mermaid? Oh ya, ini adalah bagian penting dari cerita ya. Ternyata mermaid itu bisa hidup sampai 300 tahun. Tapi ketika mermaid meninggal, mereka akan berubah menjadi buih lautan dan menghilang gitu aja. Sementara manusia memang memiliki waktu hidup yang lebih pendek. Cuma manusia punya jiwa yang abadi. Maksudnya adalah ketika manusia meninggal, jiwanya akan pergi ke dunia lain yang lebih indah dan yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Mungkin maksudnya kayak surga ya. Little Mermaid memutuskan dia juga ingin punya jiwa abadi seperti manusia. Sang nenek memperingatkan cucunya bahwa kehidupan mermaid itu jauh lebih menyenangkan di bawah sini daripada kehidupan manusia di sana. Little Mermaid gak peduli. Dia memohon neneknya agar memberitahu cara mendapatkan jiwa abadi. Dan neneknya bilang sebenarnya ada satu cara.
yaitu hanya jika si mermaid bisa membuat laki-laki sangat jatuh cinta sama dia. Laki-laki itu harus mencintai si mermaid lebih daripada ia mencintai ayah dan ibunya sendiri. Dan laki-laki itu juga harus menikahi si mermaid. Maka dengan begitu, jiwa si laki-laki akan beralih ke si mermaid. Mereka akan berbagi jiwa sehingga si mermaid akan punya jiwa abadi. Oke, jadi Little Mermaid sekarang obses bukan hanya dengan dunia manusia, dengan pangeran, tapi juga dengan jiwa abadi. Sayangnya, nggak mungkin manusia akan mencintai mermaid atau putri duyung ya. Ya karena kan Little Mermaid itu menganggap ekor sangat jelek, sementara kaki itu yang cantik. Dan seperti dalam film juga, Little Mermaid mencari seorang penyihir. Ia mencari cara bagaimana agar punya kaki nih. Dan sama, penyihir tersebut juga meminta suara Little Mermaid sebagai bayaran atas kakinya. Karena ya suara mermaid adalah suara terindah di dunia. Yang berbeda dengan film adalah penyihir tersebut meminta suaranya dengan cara memotong lidahnya Little Mermaid. Tapi kalau kamu ambil suaraku, aku nggak punya apa-apa lagi dong. Tentu aja kamu masih punya wajah cantik, mata indah, dan juga kaki yang menawan. Begitulah Little Mermaid mendapat ramuan sihir yang bisa merubah ekornya menjadi kaki manusia. Cuma ramuan ini punya beberapa efek. Yang pertama, transformasi dari ekor ke kaki manusia itu akan sangat menyakitkan. Little Mermaid akan merasa bagian tengah ekornya itu kayak disayat menjadi dua dengan pisau yang super tajam. Kebayang nggak berasa dibelah pelan-pelan pakai pisau. Yang kedua, setiap langkah yang diambil oleh Little Mermaid itu akan sangat menyakitkan juga. Ketika dia mendapatkan kakinya dan mencoba berjalan, setiap langkahnya itu akan berasa kayak menginjak beling. Dan terakhir yang ketiga adalah jika pangeran memutuskan untuk menikahi perempuan lain, maka Little Mermaid akan meninggal keesokan paginya, tepat setelah pernikahan tersebut. Jantungnya akan hancur dan jiwanya menghilang menjadi busa. Di sini nggak ada limit 3 hari ya, yang penting pantangannya itu pangeran nggak boleh nikah sama orang lain. Dan satu lagi, setelah mendapatkan kaki, Little Mermaid nggak bisa balik ke lautan, nggak bisa tinggal sama ayah, nenek, dan juga kakak-kakaknya lagi. Ini merupakan perjanjian yang sangat merugikan. Kalau dipikir-pikir, kemungkinan berhasilnya itu kecil banget. Tapi Little Mermaid nggak peduli. Dia juga nggak minta nego atau apapun. Dia setuju dengan semua risiko tersebut. Kemudian di tepi pantai, Little Mermaid meminum ramuan tersebut. Di Disney, Ariel sangat bahagia kan ketika melihat ekornya berubah menjadi kaki. Dia berdansa dengan senang dan ketika Eric melihatnya, Ariel udah pakai dress ala-ala yang dia buat. Eric langsung tertarik tuh sama Ariel dan dia dibawa ke istana dan diperlakukan layaknya seorang bangsawan di sana. Kehidupan Ariel sangat bahagia, tapi aslinya nih ketika ramuan diminum, Little Mermaid merasakan sakit luar biasa pada ekornya. Rasanya beneran kayak diiris pisau. Saking sakitnya dia sampai pingsan. Keesokan paginya, kebetulan pangeran menemukan Little Mermaid yang sedang pingsan di pinggir pantai. Pangeran merasa aneh melihat gadis asing sedang tiduran sambil telanjang. Tapi ya pangeran terpesona dengan kecantikan gadis tersebut. Little Mermaid kemudian terbangun dan melihat pangeran menatapnya. Dia melihat ke bawah dan sadar ekornya sudah berubah menjadi sepasang kaki cantik. Tapi dia juga kaget karena nggak pakai apa-apa. Ia segera menutup tubuhnya dengan rambut tebal dan juga rumput laut di sana. Tapi disinilah kesengsaraan dimulai. Little Mermaid hanya bisa menatap pangeran tersebut. Dia tidak bisa berbicara karena lidahnya udah dipotong. Karena Little Mermaid nggak menjawab satupun pertanyaannya pangeran nih, maka ia memutuskan untuk membawanya aja ke istana. Karena dilihat juga kasihan kan kayak cewek terdampar gitu. Orang-orang melihat Little Mermaid berjalan dengan sangat anggun. Kakinya sangat indah. Tapi di balik itu, setiap langkahnya Little Mermaid merasa kesakitan. Ia seperti berjalan di hamparan pecahan kaca. Sampai di istana, dia dianggap sebagai gadis pelayan yang terdampar dan gak bisa ngomong. Dia kemudian dikucilkan di antara gadis pelayan yang lain. Saat semua orang mulai menari, baru dah Little Mermaid itu merasa sedikit lebih senang. Ini nih yang ia tunggu-tunggu, menari dengan kakinya. Little Mermaid adalah yang paling cantik di antara semua gadis di sana. Semua orang terpana dengan tariannya yang sangat anggun. Tapi di balik itu ya kakinya sangat kesakitan. Pangeran mulai peduli terhadap Little Mermaid, tapi peduli dalam batas sebagai keluarga. Ia diberikan pakaian cowok agar bisa menemani pangeran berkuda, mendaki, ataupun keliling kota. Dan setelah menemani pangeran kemana-mana, kaki Little Mermaid semakin sakit dan mulai berdarah. Dan ia cuma bisa tersenyum aja. Tiap malam, dia cuma bisa pergi ke pantai dan mendinginkan kakinya yang pedih. Di sana dia bertemu kakak-kakaknya. Mereka sangat kangen sama adik kecilnya itu, cuma ya adiknya itu nggak bisa ngomong apapun. Setelah beberapa waktu berlalu, pangeran juga tetap tidak menganggap Little Mermaid sebagai sosok pasangan untuknya. Melainkan pangeran ini bertemu dengan wanita lain yang
yang dia cintai, yaitu wanita yang menyelamatkannya ketika ia terdampar di pinggir pantai. Dan wanita itu juga jatuh cinta sama pangeran. Ya, mereka berdua cocok satu sama lain. Kabar kedekatan keduanya membuat Little Mermaid sangat sedih. Sampai akhirnya pangeran memutuskan untuk menikah dengan wanita tersebut. Little Mermaid sangat sakit hati, tapi ia tidak bisa menangis. Di malam saat hari pernikahan nih, Little Mermaid berdansa untuk terakhir kalinya. Di sana kakinya seperti tertancap pisau yang sangat dalam. Cuma itu nggak sesakit perasaannya saat ini. Ini adalah hari terakhir dia bisa melihat dunia dan melihat pangerannya. Sosok pangeran yang bikin dia mengorbankan suara, ekor, keluarga, dan juga kehidupannya sendiri. Little Mermaid kemudian pergi ke pinggir lautan. Ia ingin melihat laut untuk terakhir kalinya sebelum ia meninggal dan menghilang. Little Mermaid udah pasrah, dan saat itu ia melihat kakak-kakaknya lagi. Mereka datang membawa sebuah pisau. Itu adalah sebuah pisau yang udah disihir. Para kakaknya berkata, Little Mermaid harus menggunakan pisau ini untuk menusuk jantung pangeran dan membiarkan darah pangeran mengalir ke kedua kakinya Little Mermaid. Dengan begitu, ia dapat kembali menjadi mermaid dan hidup selama 300 tahun lagi. Ini adalah kesempatan terakhir dan juga kesempatan yang sangat istimewa yang diberikan kakak-kakaknya untuk adik tercinta. Tapi Little Mermaid merasa sangat panik. Di satu sisi, ia takut meninggal. Ia ingin hidup sangat lama. Tapi di sisi lain, dia sangat mencintai pangeran itu melebihi dirinya sendiri. Akhirnya ia datang ke kamar pangeran dan melihat mereka tidur saling berpelukan. Kemudian ia melihat keluar jendela lagi dan matahari sebentar lagi udah mau terbit. Waktunya nggak banyak. Ia melihat pangeran sekali lagi dan memutuskan bahwa dia nggak bisa membunuh pangeran. Dia kemudian membuang pisau itu ke lautan dan menceburkan dirinya ke lautan. Kemudian matahari pun terbit, tapi Little Mermaid nggak merasa udah meninggal. Seharusnya dia kan udah meninggal. Dia cuma melihat banyak roh-roh kecil berterbangan di sekitarnya. Little Mermaid bertanya, dia di mana? Dan dia kaget suaranya balik lagi, dia bisa ngomong. Jadi ini tuh Little Mermaid berubah menjadi salah satu dari roh tersebut. Mereka disebut Daughters of the Air. Mereka adalah roh yang berpergian untuk menebar kehangatan dan juga kebaikan. Intinya karena Little Mermaid udah merasakan semua penderitaan tersebut, jadi dia punya kesempatan kedua. Dan dia harus menghabiskan waktu 300 tahun untuk melakukan hal-hal baik agar mendapatkan jiwa abadi. Maka setelah itu dia bisa ke surga. Setelah mendengar itu, Little Mermaid kemudian melihat matahari kesukaannya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada air mata menetes di wajahnya. Jadi pengorbanan dan penderitaan yang dialami Little Mermaid itu nggak sepenuhnya sia-sia ya, tapi ya juga nggak sepenuhnya berhasil. Menurutku pengorbanannya terlalu banyak dan menyakitkan sih. Gimana menurut kalian? Jangan lupa di like, comment, and subscribe di bawah ya. Bye-bye!